tikusnya mati setelah disuntik. Nah, ada perbedaan yang mendasar pada koloni S dan R. Koloni S ini ada kapsulnya. Jadi di luar koloni atau rantai kokus pneumonia, Streptococcus pneumoniae, ini ada kapsulanya. Nah, kapsula ini merupakan selubung yang ternyata ini punya sifat tersendiri, yakni bersifat patogenik, menyebabkan si pneumonia ini bersifat patogenik. Oleh karena itu, pada saat strain S disuntikkan ke dalam tikus, tikusnya mati. Sedangkan strain R yang disuntik dengan disuntikkan ke dalam tikus, tikusnya tetap hidup. Nah, kemudian untuk melihat pengertian patogenisitasnya kapsula ini, kapsula itu biasanya adalah protein mayoritas. Nah, protein yang ada di sini ini kemudian dicoba dipanaskan. Ini. Jadi strain S dibunuh atau dipanaskan. Setelah dipanaskan, kemudian disuntikkan ke dalam tikus, ternyata tikusnya masih hidup. Berarti dari ketiga peristiwa ini, ada satu titik terang bahwa kapsula memegang peran dalam virulensi dari bukan virulensi, patogenisitas dari strain S. Jadi karena kalau ini dipanaskan maka kapsulanya rusak. Ini kapsulanya rusak, kemudian disuntikkan, tikusnya tetap hidup. Artinya bahwa ada peran kapsula yang bersifat patogenik. Nah, untuk memastikan lagi, ini yang dipanaskan, kemudian kasar disuntik hidup, maka dicoba lagi strain S yang sudah dipanaskan dicampurkan dengan strain R yang hidup. Setelah terjadi pencampuran, disuntikkan ke dalam tikus, ternyata tikusnya mati. Kira-kira kalau kita tadi ada masalah genetika mikrobia, ada proses transformasi antara strain R dan strain S yang sudah dilemahkan atau dihilangkan kapsulanya. Nah, setelah ini terjadi percampuran, maka ada transformasi sifat yang dimiliki strain S dan strain R. Makanya pada saat disuntikkan, tikusnya mati. Nah, untuk membuktikan bahwa ada peristiwa pencampuran atau transformasi, maka dari tikus yang mati diisolasi pada darahnya, ternyata ditemukan
strain S yang hidup, yang memiliki kapsula. Artinya bahwa ini membuktikan adanya transformasi material genetik. Nah itu bagaimana membuktikan bahwa kalau kita ibaratkan di sini tadi kapsulanya adalah protein, maka protein itu tidak mengakibatkan satu peristiwa, tapi pada saat dia melindungi jasadnya, maka dia bersifat patogen. Kemudian perpindahan material genetik tadi dibuktikan dengan adanya isolasi. Streptococcus pneumonia, strain S, yang ada di dalam darah tikus yang disuntik karena proses pencampuran, atau yang di sini ibaratnya ada perpindahan material genetik. Ini selintas bagaimana membuktikan bahwa material genetik itu bukan protein. Jadi di sini ada sifat, artinya DNA yang berpindah dari RAF dan S setelah dicari ternyata dalam tikus dia mati dan diisolasi, didapatkan strain S yang awalnya memiliki kapsula sebagai indikator bahwa dia punya potensi untuk mematikan binatang targetnya. Ini selintas bagaimana material genetik itu adalah DNA adalah material genetik. Tapi dengan bukti ini masih orang masih berpacu untuk mencoba membuktikan dengan teknik-teknik lain. Jadi dengan teknik-teknik lain, tapi masih mirip menggunakan bakteri. Tapi ada lagi kemudian yang membuktikan tidak menggunakan bakteri. Kalau tadi kita berbicara masalah virus, ini virus, di sini kapsidnya, ini DNA-nya atau RNA-nya. Jadi kapsid itu adalah protein, ini menggunakan T2 bakteriofag, virus yang bisa menginfeksi bakteri, tersusun atas DNA dan protein. Jadi kemudian virus ini dicoba untuk menginfeksi sel yang membutuhkan material genetik. Dicoba menggunakan label, ini fagnya dilabel pada S-nya atau proteinnya dengan S35. Sedangkan fagnya pada DNA dilabel dengan P32 yang bukan protein. Sedangkan di sini proteinnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tadi proteinnya dilabel dengan S35, sedangkan merah ini dilabel dengan P32. Secara sederhana, setelah T2 fag ini
ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung bakteri. Kemudian fah menginfeksi bakteri. Setelah menginfeksi, kemudian ini yang dilabel proteinnya. Jadi DNA-nya tidak. Kemudian disentrifuge. Supernatan dan pellet dipisah. Supernatanya yang mengandung, karena ini setelah dirusak, pecah cairannya di atas, sedangkan DNA-nya ada di bawah, mengendap jadi pellet. Jadi supernatan itu cairannya, jadi cairan sel, jadi sel setelah terinfeksi virus dipecah. Cara mecahnya bisa digerus, tapi ada teknik yang agak maju dengan sonikator. Jadi dengan kecepatan suara yang tinggi, sonik. Kemudian setelah selnya pecah, disentrifuge. Sentrifuge akan didapatkan supernatan dan ini pelletnya. Ini cairannya, pelletnya. Jadi organ sel yang pecah atau cairan sel kita temukan di sini. Nah, setelah dicek dengan radioaktif, maka yang kita temukan hanya selubungnya. Sedangkan di DNA atau RNA-nya tidak kita temukan S35. Karena yang di lab hanya kapsidnya atau selubungnya. Ini selubungnya dari protein. Sedangkan DNA-nya tidak mengandung S35. Nah, pada tahapan berikutnya yang di label itu DNA-nya diinfeksi dengan fah dengan P32. Jadi yang di label adalah DNA-nya di sini biru. Jadi E. coli dicampur, diinfeksi dengan fah, kemudian dihancurkan setelah inkubasi, dihancurkan selnya, kemudian disentrifuge. Kemudian pellet, ini yang dideteksi, dan DNA masuk ke dalam sel. Jadi DNA adalah material genetik. Nah, ini di sini dibuktikan setelah sel disentrifuge, dipecah kemudian disentrifuge di sini, supernatanya kita cek. Ternyata supernatanya tidak mengandung P32. Sedangkan yang pellet ini mengandung P32. Nah, dengan ini kita membuktikan bahwa, atau percobaan ini membuktikan bahwa DNA adalah bahan genetik. Karena dengan P32 ini radioaktifnya bisa terdeteksi pada DNA dari fah tersebut. Ini selintas bagaimana kita membuktikan bahwa material genetik itu ada pada. Jadi dengan contoh virus dan pneumonia, Streptococcus pneumoniae tadi, langkah ini bisa membuktikan bahwa DNA adalah material genetik. Tapi tidak semata-mata kalau kita jawab material genetik itu apa? Ya DNA. Tapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa DNA betul-betul material genetik, suatu
mikroorganisme. Terus yang dipakai di sini bakteri dan virus sebagai material genetik. Mungkin untuk selintas ini, karena kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Karena saya ada rapat nanti minggu depan kita lanjutkan. Untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Monggo kalau ada pertanyaan atau diskusi. Sinta, mungkin ada diskusi? Boten, Pak. Boten, ya. Hanif, Gustita Putra. Dereng, Pak. Dereng. Jainab. Dereng, Pak. Dereng. Amanda. Dereng, Pak. Arya. Dharma Sanjaya. Sementara belum, Pak. Belum. Ya. Ikhtiarti Puspita Hasanah. Dereng, Pak. Dereng. Indah Nur Anissa. Belum, Pak. Belum. Kira-kira tadi awalnya adalah genetika mikrobia sekitar itu yang ada di alam maupun ada di in vitro nantinya yang masuk teknik rekayasa genetika dasarnya adalah itu. Nah, kemudian bagaimana membuktikan material genetik itu kalau ada pertanyaan semacam itu, maka bisa dilakukan dengan percobaan menggunakan Streptococcus pneumoniae dan T2 VAC virus. Nah, dengan demikian bahwa material genetik dan perpindahan material genetiknya sudah bisa kita selesaikan. Nah, minggu depan kita akan masuk ke mutasi. Mungkin untuk hari ini maaf saya ada rapat sehingga kita cukupkan sekian dulu. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Waktu kita masih cukup longgar karena kuliah yang terjadwal untuk saya itu sampai Mei kalau tidak keliru. Jadwalnya saya sampai 12 Mei. Yang penting nanti materinya bisa kita selesaikan. Kemudian minggu tenang itu 7 sampai 11 Juni. Jadi masih ada 19 Mei itu masuk ke masih liburan Idul Fitri atau enggak, saya enggak tahu. Atau nanti yang 12 itu kita pikirkan berikutnya. Oke, selamat siang, sampai ketemu lagi besok minggu depan. Selamat beraktivitas. Mari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.